Vaksinasi adalah salah satu langkah ampuh yang dapat dilakukan guna mencegah penyakit menular berbahaya. Contohnya nih, seperti corona, campak, hingga polio. Vaksin melatih sistem kekebalan tubuh seseorang untuk mengidentifikasi dan melawan penyakit tertentu dengan mempersiapkan pasukan terlebih dahulu sebelum perang dimulai. Sebelum lanjut nih pada pembahasan, alangkah baiknya subscribe dan like ya video ini agar channel kami bisa terus update. Vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi patogen, baik virus maupun bakteri. Untuk melakukannya, molekul tertentu dari patogen harus dimasukkan ke dalam tubuh guna memicu respon imun. Molekul tersebut disebut dengan antigen yang ada di semua virus dan bakteri. Dengan menyuntikkan antigen ke dalam tubuh, sistem kekebalan akan belajar mengenalinya. Sebagai pelindung tubuh, sistem kekebalan akan menyerang, memproduksi antibodi, serta mengingatnya jika suatu saat bakteri atau virus tersebut muncul kembali. Jika di kemudian hari nih muncul, sistem kekebalan otomatis akan mengenali antigen dan menyerang secara agresif sebelum patogen menyebar yang menyebabkan penyakit. Imunitas komunitas terbentuk, orang-orang yang termasuk ke dalam golongan tidak memenuhi syarat untuk melakukan vaksinasi tetap hidup dengan aman. Untuk membentuk sebuah imunitas komunitas, dalam sebuah kelompok minimal 70% yang melakukan vaksinasi ya. Jika banyak orang yang tidak melakukan vaksinasi, maka imunitas komunitas akan hancur dan beresiko terkena penyakit. Inilah cara kerja vaksin dalam membentuk kekebalan tubuh. Pertama, vaksin terbuat dari virus. Vaksin ini diberikan dalam bentuk virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, sehingga patogen tidak akan menyebar dan menyebabkan penyakit. Meski demikian, sistem kekebalan akan tetap mengenali antigennya dan tahu cara melawannya jika muncul di masa depan. Ada juga nih vaksin yang terbuat dari virus yang sudah mati. Meski sudah mati, sistem kekebalan tubuh masih dapat mengenali dan belajar bagaimana cara melawan patogen saat muncul di kemudian hari. 2. Mendorong respon kekebalan tubuh. Karena virus divaksin sudah mati atau dilemahkan, maka bisa disuntikkan ke tubuh manusia tanpa menyebabkan penyakit. Begitu masuk ke dalam tubuh, beberapa virus yang tidak aktif akan ditelan oleh sejenis sel kekebalan yang disebut sel pembawa antigen. Sel yang membawa antigen merobek virus dan memunculkan beberapa fragmen di permukaannya. Lalu sel T dalam tubuh mendeteksi fragmen tersebut. Jika fragmen cocok dengan salah satu protein sel, sel T menjadi aktif dan dapat membantu merekrut sel kekebalan lainnya untuk merespon vaksin. 3. Membuat antibodi. Jenis sel kekebalan lain seperti sel B juga dapat menghadapi virus yang tidak aktif. Sel B memiliki protein dalam berbagai bentuk, dan beberapa mungkin memiliki bentuk yang tepat untuk menempel pada virus. Ketika sel B terkunci, ia dapat menarik sebagian atau seluruh virus dan menampilkan fragmen virus di permukaannya. Sel T membantu mencocokkan fragmen dengan sel B. Jika cocok, sel B juga diaktifkan, berkembang biak, dan mengeluarkan antibodi untuk melawan virus. 4. Mengingat virus. Setelah divaksinasi, sistem kekebalan tubuh memiliki sel khusus yang disebut sel B, yang mungkin menyimpan informasi tentang virus selama bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade. Sebagian vaksin memerlukan beberapa dosis yang diberikan dengan jarak mingguan atau bulanan. Terkadang waktu ini diperlukan untuk memungkinkan produksi antibodi yang bertahan lama dan perkembangan sel pengingat. Dengan demikian nih, tubuh dilatih untuk melawan organisme yang menyebabkan penyakit itu sambil mengingat patogen tersebut untuk segera melawannya jika dan saat terpapar lagi di masa depan. Nah, sekian dulu review dari kami Meja Gita. Terima kasih ya telah menonton sampai selesai review kami. Semoga
Kalian tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan ya. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.